Tahap pertama untuk memulai budidaya durian musangging ya, karena memang ini di daerah Purwakarta inilah sentra durian ya, durian lokal. Kemudian kita tanam durian musangging di daerah sini ya, Pondok Salam Purwakarta ini. Nah, itu ada SOP tersendiri ya jika kita ingin menggunakan SOP base farming. Nah, yang pertama, tahapan pertama kita adakan land clearing, pembersihan ya. Jadi lahan itu dibersihkan, hindari kalau bisa yang namanya penggunaan herbisida. Nah, itu menggunakan tenaga manual pun tidak masalah. Nah, setelah land clearing pembersihan, kemudian tahapan kedua kita adakan pengajiran, penentuan titik lubang tanam. Ya, penentuan titik lubang tanam ini biasanya kalau di sini kita menggunakan jarak 7 cm ke 7 cm, 7 meter kali 7 meter, mohon maaf, mata 5 ya. 7 meter ke 7 meter mata 5. Jadi segitiga sama sisi. Kemudian setelah itu, setelah penentuan titik lubang tanam, kita buat lubang dengan dimensi 0,6 diameternya, berbentuk lingkaran, dalamnya 1 meter. Nah, ini yang paling utama. Yang pertama kita gunakan ya, 30% pertama bagian bawah itu kita gunakan tapas kelapa ya, atau disebut dengan kokopit ya. Jadi kelapa-kelapa yang tua, nah itu kulit bagian terluarnya itu atau kokopitnya kita ambil dan kita simpan sebagai media paling bawah. Nah, tapas kelapa atau kokopit ini mengandung apa yang disebut dengan unsur kalium ya. Nah, itu untuk memacu perakaran. Kemudian tahapan kedua ya, tahapan kedua itu bisa menggunakan pupuk kandang ruminansia, baik sapi, domba, kambing ya. Tapi kalau bisa hindari apa yang disebut dengan kotoran dari ayam ya, yang berupa ayam boiler, kemudian di dalamnya pun suka ada skamnya, itu hindari ya. Baik ayam boiler ataupun ayam petelur yang disebut dengan liter atau kandang baterai yang kotornya saja ya. Karena amoniak itu tidak cocok terlalu berlebih untuk tanaman durian ini. Kemudian 30% yang ketiga adalah tanah topsoil ya, yang paling atas kita simpan di urutan ketiga dari bawah. Tujuannya adalah untuk menyuburkan ya bagian tahapan ketiga tadi ya. Nah, baru 10% ke atas adalah tanah subsoil 10% ya. Nah, kemudian setelah kita aplikasikan tahap pertama kokopit, nah kemudian kita siapkan paralon dengan diameter 1 inci ya, atau 2,5 cm. Nah, ini kita simpan dulu di pas tepat di kokopitnya. Kemudian setelah disimpan 2 ya, 1 meter 1 meter ini, ya ini tujuannya untuk memberikan celah untuk proses composting yang menghasilkan karbon dioksida ya. Aktivitas dari composting tersebut panas ya, itu tidak boleh kontak dengan perakaran. Nah, maka di sini setelah dipasang, baru tahapan kedua 30% adalah penggunaan pupuk kandang ya. Pupuk kandang. Nah, kemudian berikutnya tanah topsoil dan 10% lagi tanah subsoil. Cuma setelah ini kita aplikasikan tanah topsoil yang 30% lapisan ketiga dari bawah, nah kita boleh langsung tanam ya. Kita tanam, kemudian tanah yang 10%-nya kita pakai tanah subsoil. Nah, ini SOP-nya setelah 1 bulan baru kita aplikasikan nanti sarana pertanian base farming ya, Ecoplant Protector dan fotosintesa. Nah, Ecoplant Protector dan fotosintesa itu kita gunakan dosisnya ya, 1 saset Ecoplant Protector plus 1/5 saset fotosintesa di dalam tangki 14 liter air. Itu cara mudahnya seperti itu ya. Kita aplikasikan semprot ke seluruh bagian tanaman ya, terutama daun, batang, dan perakaran. Nah, itu rutin 2 pekan sekali selama 5 bulan ke depan. Nah, setelah masuk ke 6 bulan, kita bisa kocor pakai PSR, Pilosolis, dengan dosis yang dipakai adalah 1 saset PSR plus 20 liter air. Nah, itu bisa untuk tahapan pertama, bulan pertama 2 liter per pohon. Seiring perjalanan pertamanya umur, nah itu bisa ditingkatkan, tidak masalah karena tidak akan overdosis ya. Kemudian itu adalah SOP mulai dari penanaman durian musangging dari awal persiapan penanaman, kemudian penentuan titik lubang tanam dan pembuatan lubang tanam. Kemudian ya ini gambarannya ya. Jadi ini adalah durian yang berumur 1,5 tahun setelah penanaman ya. Nah, ini kita tunggu 1,5 lagi insya Allah berbuah. Dan perlu saya sampaikan bahwa durian ini
akan muncul bunga itu ada di batang sekunder. Nah, ini batang primer, ini batang sekunder. Nah, maka di sini kita harus ada pengetahuan secara mendetil ya, kalau kita ingin budidaya durian musangking terutama. Karena di dalam budidaya durian musangking ini yang paling utama adalah penentuan media tanam, jangan sampai salah. Dan jangan sampai proses composting belum sempurna, kemudian itu akan merusak perakaran. Maka kita rekomendasikan 30% pertama kokopit, 30% kedua adalah kotoran ternak berupa ternak ruminansia, baik sapi, domba, dan kambing. Kemudian 30% yang ketiga itu adalah tanah topsoil, yang 10%-nya tanah subsoil. Nah, setelah ditanam, ya inilah buktinya kita aplikasikan base farming ini ya, 1,5 tahun, alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus ya, bisa dilihat ke pucuknya ya. Kemudian untuk pengelihaman penyakitnya kita gunakan agen hayati. Kemudian untuk nutrisinya kita pakai fotosintesa. Kemudian di dalamnya nanti kita kocor dengan menggunakan PSR. Nah, PSR ini jika ingin cepat pertumbuhannya kita bisa aplikasikan sebulan sekali ya, selama waktu 1 tahun ke depan. Karena bagaimanapun vegetatif itu sangat menentukan nanti keberhasilan ketika masuk masa generatif di umur ketiga. Nah, kemudian kita cek pH-nya di sini ya. Kita gunakan alat dengan brand Itwin ya, yang kita rekomendasikan. Ini alat pH meter yang kita rekomendasikan untuk mengecek pH-nya. Nah, ini tanaman seperti ini apakah pH-nya sudah ideal untuk pertumbuhan? Nah, kita bisa cek di sini ya. Ini alat pH, kita tancap. Berapa nilai pH-nya? Ya. Ini bisa dilihat. Nilainya di 6,0 ya. 6,0 ini untuk tanaman pangan, palawija, dan hortikultura. Nah, ini masuk ke komoditas hortikultura ya, buah-buahan perennial crop berbuah tahunan. Nah, ini ideal di 6,0. Jadi untuk tanaman ini di 6,0 sampai 7,5 ya. Ya, 6,0 sampai 7,5. Berarti ini secara pH sudah ideal. Secara nutrisi pun tidak terlalu kekurangan, suburnya cukup ya. Lihat dari warna hijau daun. Nah, selanjutnya kita disiplinkan pengendalian hama dan penyakit ya, lebih cenderung ke preventif. Jangan sampai tanaman sudah terserang baru kita sibuk menggunakan agen hayati, itu pun tidak akan optimal. Maka inilah yang bisa saya review ya. Ketika awal proses penanaman ya, mulai dari tadi land clearing, kemudian pembuatan penentuan titik tanam atau sebut pengajiran, pembuatan lubang tanam, pembuatan media, kemudian penanaman. Nah, ada yang tertinggal. Ketika kita aplikasikan penaburan pupuk kandang, nah itu saran dari kita bisa gunakan EPP 1 saset untuk 2 lubang tanam. Ya, ditabur saja. Ditabur. Nah, kemudian jika mau dikocor dengan fotosintesa pun bisa, atau dikocor dengan eco farming original pun bisa. Yaitu bisa diencerkan. Kalau eco farming original berarti 1 tub ya, diencerkan di dalam 170 liter air. Nah, kemudian kita ambil 2 liter per lubang tanam. Kalau fotosintesa 1 saset diencerkan dalam 70 liter air, 2 liter per lubang tanam juga sama. Nah, jadi ini masa pratanam ya, sebelum ditanam itu dikocor dulu, baik itu pakai EcoPlant Protector dan fotosintesa ataupun EcoPlant Protector dengan Eco Farming original. Keduanya sama. Nah, ini alhamdulillah hasil yang sudah kita budidayakan ya. Mudah-mudahan 1,5 tahun ke depan ini bisa berbuah ya, durian musangking yang memang harganya sangat luar biasa ya. Jadi per kilo durian kulit itu bisa 450.000 ya. Jadi kalau misalkan ada durian bobotnya 2,5 kilo, karena memang bobotnya tidak terlalu besar, sudah di atas 1.200.000 per buah yang bobotnya 2,5 kilo. Kemudian ini juga bisa dilihat yang lain. Nah, ini adalah durian-durian yang cukup ideal pertumbuhannya ya, 1,5 tahun masa penanaman tapi cukup ideal ya. Nah, maka kunci keberhasilan dari budidaya durian ini adalah penentuan penggunaan media tanam. Jangan sampai salah. Nah, kita adakan lahan observasi ini tujuannya untuk memperkuat brandingnya Base Farming, sarana produksi pertanian PT Base ya. Kita ujikan di komoditas tanaman perennial crop berbuah tahunan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk seluruh mitra PT Base atau siapapun saja. Mudah-mudahan ini bisa
memberikan ilmu pencerahan ya, terutama kalau kita ingin menanam durian musangking terutama ya di daerah-daerah yang memang tentunya ada persyaratan tersendiri ya. Makanya kita memilih daerah sini adalah karena memang di sini adalah sentra daripada durian lokal Purwakarta ya, yang sudah terkenal daerah Asem, Kecamatan Pondok Salem ya. Nah, maka di sini demikian yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.